A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati fillah, penonton channel YouTube yang Allah muliakan, insyaallah, channel YouTube Yayasan HRTI. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi bersama kajian sharing seputar ilmu Islam bersama HRTI. Semoga dengan menonton dan menyimak video ini bisa menjadi amal kebaikan bagi kita sendiri. Dan semoga kita dapat istiqomah dengan program-program kebaikan, dan semoga Allah menambahkan pahala kita dengan kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan memetik hikmah manis dari para pemuda Ashabul Kahfi. Dan di video kali ini, kita akan mencoba berselancaria di Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-14. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen ngajak ikhwah semua untuk membuka kembali mushaf atau Al-Qurannya, dan sama-sama kita baca Quran Surah Al-Kahfi ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman. Ikhwati fillah, mungkin sebagian kita sudah mengetahui bahwa latar kisah para Ashabul Kahfi ini terjadi sebelum masa Rasulullah SAW. Tepatnya terjadi pada masa Imperium Romawi yang zalim, yang pada waktu itu mereka menyembah apapun selain menyembah Allah. Lalu muncul beberapa pemuda dengan hati yang penuh dengan iman tauhid. Dengan lantang mereka mengatakan, Tuhan kami adalah pemilik langit dan bumi. Di hadapan semua orang, bahkan di hadapan Raja Romawi, yang jelas banget tuh, sangat berisiko dan sangat mengancam nyawa mereka. Bahkan di ayatnya itu, mereka sampai bilang syatoto di akhir ayat. Syatoto tuh, kalau dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar. So, artinya bukan cuma perbuatan yang kalian lakukan itu adalah hal yang bodoh, tapi perbuatan yang kalian lakukan itu adalah kebodohan. Wah, ini sangat dalam banget ya. Kefatifillah. Bisa kita bayangin nih, kalau mereka tuh kayak bilang gini ke raja. Wahai raja, jika kamu ingin melihat kebodohan, maka lihatlah perbuatanmu ini, menyembah selain daripada Allah. Subhanallah. Itu tuh bukan hal yang bagus loh untuk didengar oleh seorang raja. Itu tuh pahit banget untuk didengar oleh seorang raja maupun orang yang menyembah selain Allah. Khawatifillah, kadang ada di antara dari kita nih yang takut akan membicarakan tentang kebenaran. Alasannya apa? Ya simple. Karena mereka atau mungkin kita kadang takut untuk menyakiti orang lain. Atau lebih tepatnya mereka atau kita takut hal buruk menimpa dirinya. Kadang beberapa dari kita, atau sekali lagi mungkin itu adalah kita ya,
kadang kita tuh suka banget atau lebih mudah ngomongin hal yang manis-manis di depan orang lain. Kita lebih gampang untuk ngomongin sesuatu hal yang pengen didengar sama orang lain. Meskipun hal itu suatu hal yang tidak benar, bahkan itu kebohongan. Jadi kebiasaan dari kita itu lebih suka ngomongin manis di awal, tapi pahit di akhir. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita jauh lebih baik ya. So, ini sebuah kisah di mana para pemainnya itu kan ada pemuda Ashabul Kahfi, anjingnya Ashabul Kahfi, Raja Romawi, dan bangsawan Romawi. Harusnya nih, kalau kita bikin sebuah cerita yang namanya titel seorang raja atau bangsawan, itu kan biasanya aktor penting kan. Harusnya itu dimasukin ke dalam ceritanya. Tapi coba kita lihat, selama kita ngebahas tentang Ashabul Kahfi ini, rajanya itu sama sekali gak di-mention sama Allah. Justru mungkin yang menurut kita ini aktor yang gak penting, yang di mata kita tuh hina banget keberadaannya, itu malah di-mention loh sama Allah. Ada yang bisa tebak gak kira-kira siapa? Yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Akhwatifillah, menurut kita raja itu adalah sosok yang mulia. Tapi ternyata di kasus ini, bagi Allah, raja itu adalah sosok yang hina, bahkan gak penting. Menurut kita, anjing itu adalah sosok yang hina. Tapi di kasus ini, bagi Allah, ia adalah lebih mulia dibandingkan raja. Hingga si anjing ini disebut di dalam Al-Quran. Akhwatifillah, Allah itu menghinakan siapa saja yang dia kehendaki dan memuliakan siapa saja yang dia kehendaki. Seperti raja dunia yang punya harta banyak, jabatan dan kekuasaan, apa artinya sih itu semua kalau nggak menyembah ke Allah gitu? Maka Allah akan balik menghinakannya. Wah, mungkin ya kadang kita ngerasa hidup kita itu kayak worthless, kayak hina banget. Kita suka gampang banget insecure, atau kita gampang banget ngerasa direndahin sama orang, gampang banget ngerasa diremehin sama orang. Tapi it's okay, tenang, ada Allah. Jika kita mungkin terlihat hina di mata manusia, kita nggak pernah tahu nih bagaimana derajat kita di hadapan Allah. Bisa jadi ketaatan teman-teman itu bisa jadi alasan Allah untuk memuliakan teman-teman. Jadi gak apa-apa, gak usah ngerasa insecure. Gak apa-apa banget kalau kita jadi remah rengginang atau sarok kuaci. Tapi insya Allah mulia di langit dengan ketaatan kita. Jadi yuk kita geser lagi mindset kita. Jadi udahan buat ngejar-ngejar pengakuan atau validasi dari manusia. Yuk sekarang kita beralih untuk mengejar kemuliaan di sisi Allah. So, semangat terus ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.